Bagaimanakah hukumnya orang yang mengurus jenazah yang terkena virus corona yang tidak dimandikan? Seperti ditulis dalam Sahih Bukhari bahwa orang terkena penyakit wabah, dia dihitung fahuwa syahid, maka dia syahid. Jika itu syahid kubro, disepakati ulama tidak perlu dimandikan. Menjauhi musibah, menjauhi virus, bala bencana lebih diutamakan daripada mengambil satu kebaikan. Sama juga ke masjid itu kebaikan, tapi preventif untuk menjauhi tempat kerumunan hari ini, tempat orang berkumpul, itu lebih baik. Buya, apa ada amalan zikir untuk menenangkan diri ini supaya batin kita tenang dalam wabah corona ini? Nabi SAW mengatakan, afdalul zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling dahsyat adalah la ilaha illallah. Bagaimanakah hukumnya orang yang mengurus jenazah yang terkena virus corona yang tidak dimandikan? Hukumnya orang atau hukumnya mengurus? Ini mungkin sedikit berbeda, ada ambigu. Apakah hukumnya mengurus jenazah yang terkena virus yang tidak dimandikan? Sahabat melakukan Allah, seperti ditulis dalam Sahih Bukhari bahwa orang terkena penyakit wabah, dia dihitung fahuwa syahid, maka dia syahid. Hukum syahid, orang yang mati syahid, jika itu syahid kubro, disepakati ulama tidak perlu dimandikan. Apalagi jika syahidnya karena penyakit yang disebabkan oleh virus, maka kita tidak wajib memandikan karena dia telah syahid. Jika dia mukmin, Allah akan jadi dia syahid. Jika dia tidak mukmin, kita serahkan nasibnya kepada Allah Ta'ala. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak mengurus itu? Orang yang tidak mengurus ini tidak terkena hukum fardu kifayah. Dia sedang masuk kepada ayat wala tulqu biaidikum ila tahlukah, ada surah Al-Baqarah. Jangan engkau campakkan dirimu, libatkan dirimu dalam kebinasaan. Maka muncul satu kaidah yang penting, ad-darurat tubihul mahzurat, yang darurat membuat hal-hal yang selama ini haram jadi boleh. Artinya walaupun tadinya wajib dimandikan, sekarang tidak wajib. Apalagi ada kaidah yang sangat terkenal sekali, ulama kita sepakat semuanya, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak preventif, menjauhi musibah, menjauhi virus, bala bencana lebih diutamakan daripada mengambil satu kebaikan. Sama juga ke masjid itu kebaikan, tapi preventif untuk menjauhi tempat kerumunan hari ini, tempat orang berkumpul, itu lebih baik. Dan ini tidak berarti kita tidak cinta Masjid Allah. Masjid Allah pada hakikatnya adalah orang yang sholat di sana. Orang yang sholat di masjid pada hakikatnya adalah qalbu dia yang tawajuh, yang berhadap kepada Allah, yang wajah tu wajihnya, yang aku wajibkan qalbuku kepada Allah. Dan qalbu itu sekarang ada di rumah-rumah. Qalbu itu adalah masjid-masjid yang sebenarnya kita bawa kemana-mana. Maka sahabat melakukan Allah, jadikan kalbu kita masjid sebenarnya, jadikan rumah kita jadi musholanya. Adapun kembali yang tadi, orang yang tidak dimandikan itu dia syahid. Hukum orang yang tidak dimandikan tidak terkena dosa fardu kifayah. Yang kedua, Buya, apa ada amalan zikir untuk menenangkan diri ini supaya batin kita tenang dan wabah corona ini? Tentu ada. Ulama kita mendapatkan sanad ijazah untuk tetap tenang dalam berzikir. Zikir itu banyak, sangat banyak sekali. Namun zikir yang paling afdal adalah zikir yang sebenarnya kita sudah tahu. Sahabat melakukan Allah, bukankah ada hadis? Ini 2 hadis kita bacakan untuk ini. Semua kita sudah tahu ini. Ternyata ilmu yang tinggi itu ada pada ilmu yang selama ini kita anggap rendah. Kita ulangi. Ternyata ilmu yang tinggi itu, hakikat yang tinggi, ma'rifat yang mantap itu ada pada ilmu-ilmu yang sebenarnya standar. Apa itu ilmu yang kita telah tahu sebelum kita balik? Nabi SAW mengatakan, afdalul zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling dahsyat adalah la ilaha illallah. Namun dimaknai, tiada yang menjaga diriku, keluargaku, temanku, kawanku, jamaahku, semua ini kecuali Allah. Katakan begitu. La ilaha illallah.
Tiada yang menyembuhkan kecuali Allah. Tiada yang menakdirkan kecuali Allah. Tiada kecuali Allah. Kita katakan itu. Maka mari coba katakan, la ilaha, tiada yang menjagaku kecuali Allah. La ilaha, tiada yang menyembuhkan kawan-kawanku yang terkena virus illallah, kecuali Allah yang memberikan kesembuhan itu. Meskipun nanti antivirusnya telah ketemu, belum tentu orang yang diberi antivirus sembuh. Karena faiza maritu fahuwa yashfin. Nabi Ibrahim telah mengatakan, dia berikan dalam Al-Quran, jika aku sakit, dialah yang menyembuhkan pada hakikatnya. Bukankah banyak orang sakit selama ini dikasih obat dia sembuh, tapi ternyata dengan doa, dengan air putih dari seorang guru sembuh. Tapi juga sama, kiai-kiai yang selama ini menyembuhkan orang dengan izin Allah menggunakan air, tapi ketika kena virus dia pun tidak mampu menahan virus tersebut, sehingga ini terjadi suatu musibah kepada seorang Imam Al-Qahtani, seorang imam yang ahli hadis, saudara dari Abdul Hayy Al-Qahtani. Ketika beliau di penjara, padahal beliau punya karamah yang luar biasa, ulama Maghrib, beliau mengatakan, An-nas yazunnu nabi, orang banyak mengira aku zanna, bahwa aku ini orang hebat wali Allah, tapi ingatlah innama ana abdun, aku ini hanya hamba Allah. Mastata'tu an aruddal bala anni, aku tidak mampu menolak satu bala dariku. Syarrun anni, aku tidak mampu menolak suatu keburukan dariku. Jadi meskipun seorang ulama bisa menjadikan air itu menjadi sakti dengan izin Allah, tapi ketika Allah berkehendak, dia kena virus, dia bisa kena virus. Dia kena sakit, dia bisa kena sakit. Dan sebaliknya, dalam bab asbab tadawaw, maka dalam bab ilmu pengetahuan kita pakai hadis ini, tadawaw ibadallah, berobatlah hamba Allah. Maka siapa yang punya ilmu kedokteran hari ini wajib berjuang di situ. Siapa yang punya ilmu menemukan obat antivirus wajib menemukan itu. Maka ini fardu kifayah sahabat-sahabat kita itu. Kita doakan semoga mereka dijaga Allah, pikirannya tenang, dadanya lapang, ilham Allah terilhami dalam qulub mereka. Kadang-kadang ilham tersebut Allah sampaikan mungkin bukan kepada orang yang belum beriman, karena mereka mau mengamalkan tadawaw, berobat. Untuk berobat butuh obat, maka mereka sedang cari obatnya. Apa zikirnya? Inilah zikirnya, la ilaha illallah. Begitu juga disebutkan dalam hadis qudsi, hadis yang kuat. Hadis ini dinukil oleh ulama-ulama kita dalam kitab-kitab zikir. Imam Asy-Syaukani, imam yang lain menyebutkan Hisnul Hasin, la ilaha illallah hisni. Siapa yang baca la ilaha illallah, kata Allah Ta'ala, dia telah memasuki hisni, dia telah memasuki bentengku, antivirusku. Maka bacalah kalimat ini, insya Allah kita akan terjaga. Ini penangkal sebelum itu terjadi. Maka teman-teman semua, lazimkan, jadikan nafas kita la ilaha ketika keluar illallah, la ilaha illallah, atau satu nafas la ilaha illallah. Tiada yang menjagaku, tiada yang memeliharaku kecuali Allah. Inilah zikir. Masih banyak zikir lain, misalnya Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa syamatatil a'da, dan masih banyak. Ada doa yang menarik sekali, ini sering saya amalkan. Satu kali Nabi mengatakan, idza irtahala anzala ahadukum manzilan, jika seseorang kamu menempati setempat gedung wilayah, falyaqul, maka katakanlah a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ini ada dalam zikir pagi sore, zikir maksurat, ratibul haddar, ratibul attas, dalam zikir-zikir yang maksurat diwariskan oleh Nabi, para ulama kita. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang maha sempurna dari keburukan semua makhluk. Sahabat-sahabat Allah, sahabat-sahabat kami yang melakukan Allah Ta'ala, bukankah virus apapun jenisnya itu makhluk Allah? Maka kita berlindung, semoga ini menjadi antivirus untuk rohani kita. Maka kita membagi antivirus terbagi dua. Pertama, virus yang zahir, yaitu penyakit tersebut. Ada virus kedua, yaitu penyakit qalbu. Virus qalbu yaitu al-khauf, takut kepada selain Allah. Maka dalam bab qalbu,
kita hanya takut kepada Allah, namun dalam bab zahir, bab asbab, kita mengikuti perintah Allah untuk mengikuti hukum dan hukum diri. Ada doa lain, itu Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i was samiul alim. Jika dibuat makna umumnya, siapapun yang bersama nama Allah, maka tiada yang mampu memberi mudarat kepadanya, baik yang di langit ataupun yang di bumi. Yang di bumi termasuk virus.